Gen kita terdiri dari DNA yang menyimpan informasi soal warna mata, hidung, wajah, bentuk tubuh, dan tinggi badan. Gen ini diturunkan oleh orang tua kita dan sudah mulai berkembang sejak kita masih berwujud sel tunggal. Tapi ada kalanya juga gen akan menginstruksikan tubuh kita dengan, "Cukup ya, numbuhnya sampai sini aja." Setelah kita cukup dewasa, kelenjar reproduksi akan meningkatkan produksi hormon estrogen yang sangat penting bagi tubuh kita. Akibat tingginya kadar estrogen di dalam darah, cakram pertumbuhan di dalam tulang akan saling menyatu. Akibatnya, tulang panjang akan berhenti tumbuh dan nggak bisa merespon hormon pemicu pertumbuhan. Tanpa instruksi ini, tulang dan otot kita akan mengalami masalah tekanan dan kesehatan. Tinggi dan berat badan kita berubah-ubah sepanjang hari. Tubuhmu lebih tinggi di pagi hari dan akan memendek sekitar 1,28 cm saat petang. Sepanjang hari, tubuhmu akan terus tegak sehingga cakram tulang belakang jadi tertekan. Saat menginjak usia 40 tahun, tubuh kita juga mulai menyusut. Cakram di sel-sel tulang belakang kita dipenuhi cairan, tapi saat kita menua, cairan ini akan berkurang, lalu cakramnya menjadi pilih. Akibatnya, celah antar tulang belakang jadi lebih rapat dan mengurangi tinggi badan. Otot yang terus melemah juga membuat postur kita bungkuk, sehingga bikin tubuh kita kelihatan lebih pendek. Menurut penelitian, kita kehilangan sekitar 35 kg kulit seumur hidup. Kalau seluruh sistem peredaran darahmu dibentangkan, pembuluh arteri, vena, dan kapilermu akan sepanjang sekitar 100.000 km atau 2,5 kali keliling bumi. Meski diameternya paling kecil, pembuluh kapilermu sebanyak 80% dari seluruh panjang pembuluh darah. Di kalangan manusia dan hewan, makin besar ukuran tubuhnya, akan makin lambat detak jantungnya. Jantung manusia dewasa berdetak sekitar 75 kali tiap menit, sama seperti domba dewasa. Paus biru seukuran mobil kecil memompa jantungnya sekitar 5 kali tiap menit. Sementara celurut, hewan kecil mirip tikus got ini, menggerakkan jantungnya sebanyak 1000 kali tiap menit. Kalau celurut Etruska, beda lagi. Jantungnya berdetak 25 kali tiap detik. Sidik lidah manusia juga punya keunikan loh. Pola lidah kita berbeda-beda, sekalipun kembar identik. Makanya, kita juga bisa menggunakan lidah sebagai autentikasi biometrik, sama seperti jari kita. Ada yang keren lagi nih, lidah kita punya 8 otot yang saling terjalin. Strukturnya mirip tentakel gurita dan belalai gajah. Tulang terkeras kita ada di rahang. Saat kita terjaga, otak bisa melepas arus listrik sampai 25 watt. Wah, kita bisa buat nyalain satu lampu bohlam tuh. Semua zat besi di dalam tubuhmu bisa loh dipakai buat bikin satu paku sepanjang 7,6 cm atau sepasang anting. Seumur hidup, rata-rata kita akan menggerakkan jemari tangan sampai 25 juta kali. Tangan kita juga punya antena super sensitif yang bisa menangkap informasi di sekitar kita. Di telapak tangan kita saja ada sekitar 17.000 ujung saraf dan reseptor peraba. Dengannya, kita bisa merasakan sensasi, gerakan, tekanan, atau getaran sebagai penghubung antara indera peraba dan tangan kita, terutama di ujung jari. Totalnya ada sekitar 600 otot di tubuh kita. Meski begitu, jemari kita nggak berotot. Kita bisa mengontrol gerakannya dengan otot lengan bawah dan telapak tangan. Kelihatannya banyak ya jumlah segitu, tapi ada loh spesies ulat yang punya otot jauh lebih banyak, malahan sampai 4.000. Untung aja ya, tubuhnya kecil. Nggak kebayang sih kalau harus duel dengan tubuhnya yang jumbo. Telapak kakimu kurang lebih sepanjang lengan bawahmu. Kalau nggak percaya, cek aja sendiri. Dari siku sampai pergelangan tangan. Udara dan makanan turun melalui fairing, sehingga kamu nggak bisa menelan dan bernapas secara bersamaan. Tubuh kita punya fungsi pintar ini agar kita nggak tersedak saat makan. Ternyata mata bisa bernafas loh. Wah, mantap ya! Karena nggak punya pembuluh darah, kornea mata nggak mendapat asupan oksigen melalui darah, tapi mengambil langsung dari udara. Kulit merupakan organ tubuh yang paling cepat tumbuh. Organ terluas di tubuh kita ini juga seberat 15% dari total bobot kita.
Suara yang keluar saat kamu membunyikan buku-buku jari sebetulnya cuma gelembung gas nitrogen yang meletup di dalam sendi. Meski ukurannya nggak begitu besar, telapak kaki punya sekitar 25% dari total tulang, otot terbesar kita, dan salah satu yang terkuat juga adalah gluteus maximus. Tugas utamanya bukan membantu kita duduk, tapi menjaga tubuh kita tetap tegak. Tulang rusuk ikut bergerak tiap kali kita menarik nafas. Dalam setahun, gerakannya lebih dari 5 juta kali. Femur atau tulang paha adalah tulang terpanjang yang kita punya. Panjangnya kurang lebih seperempat dari tinggi badan kita. Ketika kamu bersin atau batuk, tubuhmu perlu bereaksi sebagai upaya untuk menyingkirkan benda asing yang tersangkut. Kecepatan batuk bisa mencapai 80 km per jam. Nah, kalau bersin, 2 kali lipatnya, yaitu sekitar 160 km per jam. Makhluk hidup yang berdagu hanyalah manusia. Saat kita bernafas, sebagian besar udara hanya lewat melalui satu lubang hidung. Proses ini terjadi secara bergantian, sehingga masing-masing lubang hidung bisa bergantian. Akur ya? Para ilmuwan belum tahu pasti alasan kita menguap. Mereka percaya menguap bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam darah. Tapi riset terbaru menunjukkan menguap bisa menurunkan suhu tubuh. Caranya dengan mengatur suhu otak. Saat menguap, kita membuka mulut lebar-lebar agar aliran darah menuju otak lebih cepat. Dengan begini, udara dingin yang kita hirup akan mengubah suhu di dalam darah. Lalu darah membawanya menuju otak. Kita menguap saat mulai lelah atau bosan, karena saat itulah kita mulai ngantuk. Tubuh kita paling hangat menjelang waktu tidur dan setelah bangun pagi. Suhu tubuh akan turun saat kita tidur, jadi menguap membantu kita mempercepat prosesnya. Hidung kita bisa mendeteksi sekitar 1 triliun bau. Rambut kita cepat sekali tumbuh, yaitu sekitar 15 cm setiap tahun. Tapi ada loh yang lebih cepat lagi, sumsum tulang belakang. Telapak kaki termasuk bagian tubuh yang paling sensitif dengan geli. Di situ ada 8 ribuan saraf dan banyak diantaranya berada di dekat permukaan kulit. Kita menggaruk bukan untuk mengusir serangga. Saat kulit kita terkena iritasi, serangkaian reaksi kompleks mulai aktif, lalu menyebar ke seluruh kulit dari reseptor gatal, menjalar ke tulang belakang, dan menuju otak. Sel saraf kemudian melepaskan sejumlah molekul khusus yang menginstruksikan, "Garuk dong woi!" Menurut para ilmuwan, menggaruk juga bisa meredakan gatal, karena bisa menimbulkan sensasi kurang nyaman, yang ternyata menggantikan rasa gatal tadi. Makanan akan terasa kurang enak kalau kamu menikmatinya setelah sikat gigi. Pasta gigi mengandung zat kimia yang bisa bikin bintil lidahmu ambyar, lalu mengacaukan fungsi reseptor yang bertugas mendeteksi rasa manis. Makanya, kamu jadi lebih peka terhadap makanan pahit. Oh ya, penting juga nih, jangan menyikat gigi terlalu keras ya. Bukannya makin bersih, gigimu malah akan rusak karena lapisan emailnya makin terkikis. Akibatnya, gigimu jadi lebih sensitif terhadap makanan panas, dingin, bahkan manis. Meski kamu sering mandi dan ganti baju, bakteri akan selalu nempel di tubuhmu kok. Wah, mungkin sebaiknya nggak usah mandi aja ya. Ada sekitar 32 juta bakteri di kulitmu, tapi kebanyakan nggak berbahaya. Pipi dan perut kita merona secara bersamaan karena lonjakan adrenalin. Saat kita merasa malu atau gugup, adrenalin akan terlepas, detak jantung makin kencang, dan pembuluh darah meningkatkan aliran darah. Makanya, lapisan perut kita juga ikut memerah. Secara umum, genetika manusia punya kemiripan lebih dari 99%. Wow, ternyata semirip itu ya. Meski kita punya keragaman tinggi badan, golongan darah, warna mata, dan bentuk wajah, bedanya cuma 0, sekian persen loh. Penyebabnya karena alel, versi gen yang bertanggung jawab mengatur perbedaan karakteristik kita.